terdapat pertumbuhan Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan materi kuliah kita untuk perkuliahan bioteknologi. Di pertemuan ketiga ini, Bapak Dr. Habibie Hidayat akan menyampaikan materi tentang pertumbuhan mikroba. Kemudian kita minta nanti Pak Dr. Habibie Hidayat agar bisa menjelaskan sekelumit tentang PCR, karena memang sekarang lagi ngetren PCR atau polymerase chain reaction. Nah, baik, untuk mempersingkatkan waktu, kita mulai saja perkuliahan ini. Saya serahkan kepada Bapak Dr. Habibie Hidayat. Kepada Bapak Dr. Habibie Hidayat, dipersilakan. matur suwun Pak Jismi Mubarak ya yang sudah menyampaikan materi kita ya terkait dengan tema kita apa sih hari ini ya. Sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga di pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan ya dan kesempatan untuk bertemu dalam rangka melanjutkan materi perkuliahan yang kemarin ya yang sempat kita pelajari, dan hari ini mungkin menjadi pertemuan terakhir kita ya untuk di bioteknologi khususnya pada sesi Pak Habibie nggih. Tapi semoga apa yang kita pelajari hari ini dan yang kemarin mendapatkan manfaat dan berkah sehingga nanti bisa teman-teman gunakan atau teman-teman manfaatkan dalam riset khususnya atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin tadi udah berdoa belum ya? Saya lupa. Belum ya? Kalau udah kita ulangi lagi ya. Mari kita berdoa agar diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Jismi tadi ya, kita akan mempelajari tentang proses atau bagaimana sih cara menumbuhkan mikroba khususnya bakteri ya. Nah, nanti mungkin akan saya coba share ya terkait dengan alat yang biasa kita pakai dalam penelitian terkait dengan riset tentang isolasi DNA atau PCR gitu ya, elektroforesis, dan mungkin nanti ke sequencing kalau waktunya masih ada gitu. Ini sekilas saya coba memperkenalkan ke teman-teman ya tentang mikroba. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke sini gitu ya, teman-teman minggu lalu sudah belajar proses fermentasi ya, fermentasi yang dilakukan itu seperti apa gitu ya, dan ternyata di industri itu banyak ilmu-ilmu yang menggunakan proses fermentasi, terutama dalam bidang pangan, atau makanan. Nah, dalam kesempatan ini untuk menumbuhkan enrichment dari mikroba, gitu, kita harus tahu dulu. Jadi proses yang dilalui mikroba itu seperti apa, ya? Nah, pertama saya ingin memperkenalkan ke teman-teman
mikroba itu apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi mikroba itu bukan hanya bakteri, oke? Bukan hanya bakteri atau jamur, tapi semua jasad renik yang ukurannya tidak terlihat gitu ya, mikro, itu masuk ke dalam kelompok mikroba. Bisa bakteri, virus, dan jamur. Ya, tapi kalau kita berbicara tentang bakteri, nanti dia fokus ya ilmunya bakteriologi gitu ya, dan seterusnya kayak gitu. Jadi ada ilmu khusus untuk mempelajari masing-masing mikroba. Sehingga untuk mengetahui, untuk menumbuhkan mikroba gitu ya, masing-masing mikroba tadi diperlukan satu medium khusus. Nah, sekarang kita harus kenalan dulu biar kita tahu perbedaan sebenarnya apa sih pertumbuhan kayak gitu ya. Nah, pertumbuhan pada organisme itu dia nanti akan mengalami kayak misalnya tinggi, besar itu ya. Jadi yang dilihat adalah ukuran atau substansi massa zat suatu organisme. Jadi kalau kita berbicara pertumbuhan, nanti misalnya tinggi itu tumbuh berarti, besar juga tumbuh gitu ya. Sementara pada organisme bersel satu, pertumbuhan itu ya, pertumbuhan itu kalau kita lihat adalah proses penambahan jumlah ya koloni. Jadi kalau misalnya koloninya bertambah di dalam satu medium, yang kita lihat pada proses kita strike mikroba gitu ya. Jadi kita nanti untuk menumbuhkan mikroba itu ada proses strike namanya ya, zigzag atau kuadran nanti yang teman-teman lakukan. Nah, dalam proses itu terdapat pertumbuhan dari mikroba, jamur atau bakteri misalnya. Ini kita fokus bakteri ya, bakteri misalnya. Jadi pada saat kita menumbuhkan bakteri nanti ada koloni tunggal yang hidup atau tumbuh di dalam jalur strike yang kita bikin. Oke. Ini rambut panjang jadi masuk ya rambutnya gatal. Oke. Ada koloni tunggalnya. Nah, dari koloni tunggal itu nanti akan kita lihat, oh ternyata ukurannya seperti apa. Itu pertumbuhan pada mikroba, khususnya bakteri. Ya. Nah, waktu setiap mikroba dalam melakukan proses pertumbuhannya itu mempunyai waktu sendiri-sendiri, teman-teman. Artinya ada waktu-waktu tertentu. Kalau saya fokusnya kan bakteri asam laktat dulu ya. Sampai sekarang pun saya masih risetnya tentang bakteri BAL gitu. Dan termasuk bimbingan saya juga BAL tapi fokusnya yang beda gitu ya. Nah, BAL ini mempunyai waktu-waktu tertentu. Kita harus paham waktu pertumbuhan mikroba di BAL ini kapan gitu. Bakteri di BAL ini kapan. Nah, kita harus cari tahu dulu literatur atau pustaka terkait itu. Oke. Oh, ternyata BAL itu dia tumbuh di waktu ini. Sehingga pada saat kita melakukan proses fermentasi, itu harus disesuaikan. Nggak bisa kita semaunya gitu ya. Kita, oh udah deh besok 1 jam di fermentasi, besok dikerjain. Langsung, nggak ada. Yakin nggak dapat. Karena apa? Karena kita tidak menumbuhkan pas di waktunya gitu loh. Misal kita ingin mendapatkan mikroba, tadi BAL. BAL itu dia hidup kalau menurut literatur ya dan hasil penelitian yang pernah kami lakukan, itu di range waktu antara 36 jam sampai 48 jam. Jadi estimasi waktunya di situ. Kalau misalnya dia kurang, nanti bukan BAL yang didapatkan, yang lain. Dia lebih juga yang lain yang didapatkan. Jadi nggak dapat target. Kita melakukan riset, target kita BAL nggak bakalan dapat. Karena waktu tadi nggak kita perhatikan, ya. Oke, jadi waktu. Nah, kalau di sini waktu itu adalah selang waktu yang dibutuhkan sel untuk membelah diri. Kalau teman-teman mau mendapatkan mikroba jenis A gitu ya, tapi waktunya nggak diperhatikan, oke, dia melakukan proses pembelahan diri pas, tapi karena waktunya nggak sesuai, nanti target kita bukan target
riset yang kita dapatkan bisa aja yang baru atau yang lain kayak gitu. Oke. Jadi penting nggak waktu? Penting, harus diperhatikan. Sama kayak kita ini teman-teman, kita mau makan kita kan terbiasa tuh 3 kali sehari misalnya. Waktunya juga tertentu. Pagi jam 7 udah makan, jam 12 udah makan misalnya. Nanti jam 7 malam udah makan. Sementara waktunya diubah. Kalau Pak Habibie misalnya makan jam 2 kali sehari misalnya. Siang makannya jam 1, malam makannya jam 8, kan berbeda dengan Nanda. Nanda makannya tadi 3 kali sehari, sehingga kalau kita mau mencari Nanda nanti untuk pertumbuhan di selang waktunya itu ya di kisaran itu kayak gitu loh. Nyari Pak Habibie di waktu itu kayak gitu. Nah, mikroba juga gitu, dia punya waktu-waktu tertentu. Okay? Jadi waktu harus diperhatikan. Ya, waktu ini penting untuk di proses fermentasinya. Ya, proses fermentasi menumbuhkan mikroba. Yang kedua, oke, ini saya lanjutin dulu ya. Jadi tiap spesies bakteri itu memiliki waktu generasi yang berbeda-beda. Kalau kita ingin mendapatkan bakteri aseti ya, asam asetat, itu waktunya di bawah 12 jam kita pernah dapetin. Karena dia kan aerobik. Karena dia aerobik ya, aerob. Jadi di waktu kurang dari 24 jam untuk waktu fermentasinya bisa kita dapatkan tadi aseti. Jadi kalau teman-teman targetnya itu ke asam asetat ya, mikrobanya, ya monggo. Nanti diatur waktu fermentasinya di bawah 12 jam atau di bawah 24 jam. Jadi kisaran 12 sampai 24 jam. Gitu ya. Ini ada contohnya ada E. coli, bakteri umum yang dijumpai di sistem saluran pencernaan. Jadi banyaknya di usus. Dia mempunyai waktu 15 sampai 20 menit untuk regenerasi. Jadi waktu dia memperbanyak diri itu di sekitar itu. Nah, biasanya E. coli ini bukan hanya di usus ya atau di saluran pencernaan, tapi juga terdapat di tempat-tempat yang kotor biasanya ya, atau sisa dari feces misalnya, feces dan seterusnya. Monggo kalau nanti teman-teman mau mendapatkan, aku mau riset dapetin E. coli dulu gitu ya, tumbuhkan E. coli-nya dari sampel-sampel atau dari tempat-tempat yang sifatnya tadi hasil buangan, biasanya banyak dia. Oke. Ini dia melakukan pembelahan biner ya, 2 pangkat N. Jadi setiap bakteri itu dia melakukan pembelahan di 2 pangkat N. Kemarin sudah saya jelaskan, setiap 1 second 2 pangkat 1 dia akan menghasilkan 2 sel. Ya. 2 second dia akan menghasilkan 4 sel dan seterusnya. Oke, kalau kita lihat prosesnya seperti ini, jadi ada DNA ya. DNA, DNA replikasi, dia akan terbagi menjadi 2 gitu ya, karena tadi 2 pangkat 1, nanti akan membelah menjadi 2. Dari 1 jadi 2, 2 jadi 4 dan seterusnya. Itu namanya pembelahan biner. Nih perhitungannya, kalau ada 131 ya, itu sekitar 512 sel, 2 pangkat 9. Ini kurva pertumbuhannya ya teman-teman. Jadi ada 4 fase biasanya. Ada fase log, dan stasioner dan eksponensial. Kalau kita lihat dari kurva pertumbuhan bakteri ini ya, ini kan bakteri ya. Ini untuk menggambarkan karakteristik pertumbuhan bakteri dalam suatu medium. Jadi yang kita harus siapkan itu adalah media pertumbuhannya dulu. Media pertumbuhannya seperti apa? Jadi kalau misalnya biasa yang kita gunakan ya umum, itu biasanya kita menumbuhkan bakteri dalam medium padat atau cair. Untuk medium padat biasanya kita gunakan agar ya. Jadi ada nutrien broth plus agar. Udah pernah belum bikin medium pertumbuhan? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Nama-nama media itu udah tahu ya, biologi biasanya hafal. Pernah dengar nutrien broth, nutrien agar ya?
Pernah, Pak. Oke, ya. Oke, jadi kalau misalnya kita yang pernah kami lakukan itu kan menumbuhkan, kami ingin mencari dari hasil proses fermentasi itu kami ingin mencari bal. Jadi sampel yang sudah difermentasi kami tumbuhkan di dalam medium broth cair, ya. Perbandingannya 9:1. 1 gram dari sampel, 9 mili brothnya cair ya. Nah, dalam proses pertumbuhan cair tadi sudah ditumbuhkan mikrobanya nanti diinkubasi 24 jam ya, semalaman. Oke, suhunya 37 derajat Celcius. Kenapa suhunya harus 37? Coba. Boleh nggak di suhu ruang? Nadia, boleh nggak di suhu ruang, Nadia? Apa tadi, Pak? Kenapa suhu yang digunakan untuk inkubasi 37 derajat Celcius? Boleh nggak di suhu ruang? Mungkin karena apa? Kalau terlalu tinggi suhunya nanti bisa mematikan lupa. Suhunya 37, itu tinggi nggak? Enggak terlalu. Sekarang kalau alasannya Nadia, kalau di suhunya tinggi dia mati, sekarang saya pindahin ke 25, boleh nggak? Poinnya adalah kita ingin cari, ini kan tadi contohnya bal ya, bakteri asam laktat ya. Boleh nggak, Nadia? Saya pindahin, saya udah fermentasi, terus saya masukkan ke dalam medium tadi ya, 9 mili. Kemudian saya inkubasi pakai suhu 37. Kalau saya pakai 25 boleh nggak? Jawabannya boleh atau tidak dulu. Boleh Pak, enggak Pak, itu aja alasannya nanti. Enggak. Enggak. Oke. Tidak, ya. Alasannya kenapa? Suhu 25 kan masih rendah, enggak tinggi. Tadi kalau alasannya Nadia, suhunya tinggi nanti ini Pak mati. Ini harus banyak-banyak baca jurnal ya, saran Pak Habibie buat teman-teman semua. Iya. Banyak baca. Oke. Banyak-banyak baca karena ini udah semester 5, udah deket ya. Jadi harus diperkaya khasanah ilmunya melalui bacaan. Jangan baca WA terus kita ya. Oke, Mbak Fitri Ababil, boleh nggak? Fitri, suhunya 37 derajat. Pak Habibie masukin ke suhu 37. Boleh. Bukan 25. Boleh, Pak. Boleh. Kenapa boleh? Karena suhu untuk pertumbuhan bakteri itu 37 derajat. Kenapa 37? Ada bakteri yang tumbuh di 25 ada kok, 95 ada. Mungkin sterilnya pas di Kenapa 37 suhunya? Mungkin pas di suhu 37 derajat tuh bakterinya bisa berkembang lebih baik, Pak. Kenapa dia bisa berkembang lebih baik? Kenapa? Oke, mungkin bisa dibantu ya. Ini kayaknya Dika ya, Dika Zultrimus. Dika, coba dibantu. Nadia Fitri Ababil, tadi kata Nadia nggak boleh gitu ya. Fitri Ababil boleh, kayak gitu. Ini
Alasannya apa? Saya mau tuh setiap kita berbicara itu kan berdasarkan literatur yang saya baca, Pak, bla 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 kayak gitu ya. Jadi ada kompensasinya. Kalau di literatur kan kita juga nggak bisa ini. Oke, coba Dika, suhu 37 itu untuk apa sebenarnya? Itu yang harus kita ketahui dulu ya, karena rata-rata mikroba itu pakainya suhu 37. Dia survive di dalam tubuh. Oke. Suhu tubuh manusia kan 37 derajat Celcius ya, Nadia ya. Iya, Pak. Ya. Nah, sementara mikroba yang kita ingin cari kan bal. Bal itu kan di suhu segitu gitu. Berdasarkan literatur, bal itu di suhu 37 derajat Celcius. Sehingga kalau kita ganti suhu, bisa bukan bal nanti targetnya yang lain kayak gitu. Makanya kita kalau mengerjakan sesuatu, kita harus cocokkan dulu target kita apa, tujuan kita tuh apa sih gitu. Ya, teman-teman harus tahu tujuannya apa, tujuan kita melakukan penelitian ini untuk apa. Kalau teman-teman masih blank mikrobanya gitu ya, berarti kan boleh di suhu berapapun. Cuma basicnya harus berdasarkan pustaka, literatur, berdasarkan metode yang sudah dikerjakan orang. Kalau target itu di sekitar ini kayak gitu. Bukan berdasarkan uji-uji kita yang ada nanti waktu kita habis, bahan kita habis ya, terus mikroba yang dicari nggak dapat kalau kita nggak kerja berdasarkan sumber kayak gitu ya. Oke, terus tadi bakteri yang di kata Nadia kan kalau suhu tinggi dia mati. Ternyata ada loh Nadia, bakteri yang bisa hidup di suhu tinggi. Namanya bakteri termofilik. Iya, berarti nggak semua bakteri ya, mikroba itu bisa mati di suhu tinggi gitu. Oke? Jarang tapi ada, tapi jarang kayak gitu. Namanya bakteri termofilik. Nah, kita kembali ke fase tadi. Ini ada 4 fase ya. Ada 4 fase. Sebenarnya kalau kita lihat itu dia fase, oh ini ada ya, log itu masuk ke eksponensial. Jadi pertama pada saat kita, saya izin ya, tunggu, saya coba share. Ya, jadi kalau kita lihat di fase, nih saya gambar kayak puncak ya. Oke. Di fase ini tadi dia fase log ya, log, terus di sini log. Ini agak eksponen stasioner. Tapi di beberapa sumber eksponensial sama log ini dia jadi satu ya di beberapa sumber yang nanti teman-teman temukan ya di buku. Terus di sini death, kematian. Oke. Nah, pada fase yang pertama ini misalnya kita bikin medium dulu. Mediumnya tadi nih tabung reaksi. Di sini ada misalnya NB ya, NB 9 ml 1 gramnya sampel kita. Ya, sampel kita. Jadi ada 10 mili jatuhnya di dalam ini. Oke, kita masukkan. Kemudian setelah kita masukkan, apakah langsung dia tumbuh? Apa langsung memperbanyak diri dia? Ya kan per second nih. Berarti di sini dia baru menyesuaikan. Beradaptasi. Iya, baru menyesuaikan gitu loh. Menyesuaikan, oh ini mediumnya pas atau tidak kayak gitu ya. Oh ternyata mediumnya pas. Baru dia melakukan proses pertumbuhan. Naik dia, memperbanyak diri dia. Di fase log atau logaritma. eksponensial. Memperbanyak dia, set banyak lagi, lebih tinggi lagi pertumbuhannya di eksponensial. Tambah banyak dia. Ya. Kenapa? Jumlah nutrisinya kan ada nih. Kita sudah bikin medium. Nutrisinya sudah kita kasih. Otomatis dia akan melakukan pertumbuhan sesuai dengan kodratnya. Ya. Tumbuh banyak akhirnya di fase stasioner. Di fase stasioner ini teman-teman, dia mulai berebutan makanan.
Karena apa? Jumlah mikrobanya tambah banyak, jumlah Pembelasan. nutrisinya berkurang. Ya. Sehingga dia melakukan perlawanan di sini antar mikroba yang ada di dalam petri, dia saling berkompetisi untuk mendapatkan atau mempertahankan kehidupan. Oke? Nanti setelah di fase stasioner ternyata jumlah mikrobanya terus bertambah dan jumlah bakterinya berkurang, akhirnya dia akan mengalami kematian, pelan-pelan mati kalau teman-teman tidak melakukan purification. Oke? Oke. Kalau kita tidak melakukan purifikasi di fase stasioner ini, siap-siap kita harus menumbuhkan kembali. Jadi bikin lagi. Kalau tidak, ya udah nggak bisa diselesaikan risetnya. Makanya perlu dilakukan purifikasi atau pemurnian, ya, untuk memurnikan kembali sekaligus menumbuhkan mikroba baru yang dari petri lama. Gitu. Jelas? Jadi di sini yang harus kita siapkan apa? 2 jenis medium, medium padat dan medium cair. Oke? Sampai di sini ngerti atau kurang kecepatan Pak Habibie? Monggo. Ada yang mau ditanyakan silakan. Tidak? Tidak. Enggak ya? Belum? Oke, kalau belum, sorry, keluar. Oke. Bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Bisa Pak, bisa. Oke, ini dia berarti bisa diikuti ya? Bisa. Insya Allah Ya. bisa. Jadi di fase ini nanti dia akan mengalami kematian karena dia berkompetisi untuk Ini merebut untuk nutrisi. berebut nutrisinya gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya ke Ilham mungkin ya, Mas Ilham. Iya Pak. Ya, kira-kira isi dari medium itu apa, Mas? Kamu yang biasa dipakai mediumnya jenis apa? Yang pernah kamu dengar nama medium? Tadi katanya udah pernah ya dengar medium broad. Misalnya kalau saya mau menumbuhkan patogen, pakai broad juga enggak ya? Gimana? Oke. Yang lain gimana? Ada enggak medium, satu jenis medium yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba patogen? Mikroba. PDA. Pak. Apa? PDA. PDA dan juga NA. PDA biasanya digunakan untuk apa? Medium. Ya, untuk apa? Media untuk Jamur. jamur ya, jamur. Jadi kalau kita mau menumbuhkan jamur biasanya pakai PDA. Oke. Tergantung nanti target kita. Jadi untuk setiap jenis mikroba itu mempunyai media khusus, makanan khusus gitu ya. Tergantung dari jenis yang kita ingin tumbuhkan. Oke. Sampai di sini saya anggap ngerti ya.
karena nggak ada pertanyaan dan tidak ada komentar. Kalau kecepatan monggo disampaikan, Pak, ulangi Pak, kecepatan. Jadi saya bisa ngerem. Ya, oke. Ini nanti bisa teman-teman pelajari ya, terkait dengan penjelasannya, fase lock, lock, dan seterusnya. Oke. Nah, ini juga harus diperhatikan teman-teman ya, ada beberapa faktor, baik faktor fisik maupun faktor kimia gitu ya, yang harus kita perhatikan dari proses pertumbuhan. Nah, untuk faktor fisik itu ya semua yang fisika biasanya terkait dengan temperatur ya, suhunya tadi harus diperhatikan. Kalau suhunya nggak pas, biasanya target kita nggak dapat. Makanya kita harus perbanyak baca, pertama literatur yang ada hubungannya atau kaitannya dengan penelitian kita. Kemudian pH, ini juga penting ya, pH itu. Karena ada beberapa jenis mikroba yang tahan terhadap asam atau tidak gitu. Kalau misalnya kita ingin menargetkan nanti sampel kita ini bisa dimanfaatkan untuk di dunia pangan, berarti nanti kan akan dimakan. Masuk ke dalam tubuh, berarti kita lihat. Ada noise ya, sebentar ya. Oke. Ya, berarti kita harus tahu mikroba kita ini tahan nggak terhadap kondisi asam. Contohnya ada produk minuman ya yang baik untuk usus kayak gitu. Jadi dia sudah melakukan penelitian, ternyata jenis bal ini tahan terhadap suhu asam. Sehingga pada kondisi asam ekstrim pun dia dapat melakukan aktivitasnya untuk membunuh bakteri patogen, sehingga bagus untuk dikonsumsi. Oke. Ya. Kemudian tekanan osmotik ini juga harus kita perhatikan ya. Tekanan osmotik itu apa? Coba ke Sindri Sevianti. Sindri, Mbak Sindri, tekanan osmotik itu apa, Mbak? Tekanan yang seperti apa? Monggo, Mbak Sindri. Pernah dengar nggak istilah tekanan osmotik? Pernah, Pak. Oke, kira-kira apa sih tekanan osmotik itu? Tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik. Kesetimbangan osmotik, kesetimbangan yang seperti apa? Osmosis pernah dengar? Pernah, Pak. Oke, osmosis itu apa lagi? Biar bisa lebih apa yang terjadi pada osmosis? Izin menjawab, Pak. Monggo. Osmosis itu adalah perpindahan molekul cairan menempuh selaput semi permeable selektif dari larutan yang hipotonik ke hipertonik. Ya, dari encer ke pekat ya, atau dari konsentrasi yang rendah ke yang konsentrasi tinggi itu ya. Jadi ini juga biasanya kita cek dari apa ya? Dari medium yang kita gunakan biasanya. Kalau misalnya kita gunakan dia terlalu encer atau terlalu pekat, nanti tergantung dari perhitungan kimia yang kita lakukan. Biasanya kita dalam membuat medium itu kan kita perhatikan perhitungannya secara perbandingan. Pernah bikin medium kan? Pernah enggak? Pernah ya, pakai rumus apa? Perbandingan enggak? Dicek dulu di botolannya, ini berapa mili, berapa gram untuk berapa liter gitu. Iya. Misalnya 17,1 liter dalam 1 gramnya misalnya. Atau
dalam 1 gramnya 100 mili misalnya. Itu ada perhitungan khusus yang harus teman-teman cross check dulu di botolannya. Nggak bisa asal ya. Jadi ada di botolnya itu dibaca dulu di botolannya. Oh, ini sekian gram untuk sekian liter. Atau sekian miligram untuk sekian mililiter kayak gitu. Jadi ada perbandingan khusus, bukan sembarangan bikin medium. Oke? Karena kalau kita sembarangan bikin medium, ini akan mempengaruhi tumbuh tidaknya mikroba yang mau kita tumbuhkan gitu. Kemudian oksigen ya, jadi kondisi aerob dan anaerob ini juga harus diperhatikan. Oke? Jadi biasanya kalau kita ingin menumbuhkan mikroba, kondisi respirasinya ini harus kita atur tergantung dari target yang ingin kita tumbuhkan. Oke, kalau faktor kimianya ini dipengaruhi oleh pertama ada karbonnya, nitrogen ya, sulfur. Jadi senyawa-senyawa kimia yang berperan di dalam proses pertumbuhan. Ini kan banyak di dalam nutrisinya, karbon, nitrogen, sulfur, dan fosfor ini campuran senyawa kimia yang terdapat di dalam nutrisi atau medium tadi. Jadi kalau teman-teman cek medium itu kan ada nanti yeast extract, pepton, dan seterusnya, di mana setiap itu dia mengandung ini, di antara ini, karbon, nitrogen, dan sulfur. Oke, ini temperatur ya, jadi nanti teman-teman baca materinya ya. Oke, materinya belum ada yang saya share atau gimana ya? Sudah ya? Ya materi minggu lalu sudah saya share nggih? Pak Jismi, udah saya kirim belum ya? Saya lupa. Yang minggu Oke, mungkin lalu nanti belum Pak saya Bibi. Oh, nggih, Ya, nanti tapi selesai. videonya sudah saya bagikan. Oh, nggih, Ya, ya. jadi minggu Tapi kemarin. materinya mungkin perlu ya, nanti saya Iya, share ya. Iya. Nggih. Ya, ini nggak di-record ya, Pak Jismi. Ini untuk saya record, jadi nanti saya bisa bagi ke mahasiswa, tapi saya akan gunakan Nggih, program Filmora ya, bukan yang Zoom-nya gitu. Jadi biar supaya lebih bagus. nggih, nggak apa-apa. Iya, Yang iya. penting ada. Nggih. Yang penting ada ya, Pak. Ada. Oke, ini ya. Oke, baik. Oke, ini ya teman-teman. Jadi kalau kita berbicara temperatur optimum, tadi sudah saya sampaikan di awal ya sebagai bahan pengantar. Temperatur optimum setiap mikroba itu berbeda-beda. Oke. Tergantung dari jenis mikroba target yang ingin kita tumbuhkan atau ingin kita dapatkan. Misalnya dia kelompok Psicorophyllus ya, ini di antara minus 10 sampai 20 derajat Celcius. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kelompok ini, kita harus tahu suhunya di antara ini. Okay? Bisa aja dia di suhu 5 atau suhu minus 4 kayak gitu. Nah, untuk membedakannya nanti ada karakterisasi lanjutan teman-teman. Nah, ini yang akan kita kenalkan nanti di penghujung pertemuan kita. Oke, ini cuma pengantar dulu ya. Nanti teman-teman tinggal bandingkan. Kalau kita jelasin terlalu detail nanti takut waktunya nggak cukup ya. Oke. Kemudian di Psicorophyllus ini juga ini di kondisi dingin. Kalau kita lihat dia hampir mirip dengan yang di atas ya. Kondisinya hampir sama. Tapi yang harus kita perhatikan ini nanti Pak, ini gimana cara membedakannya? Kan kita tidak hanya melihat dari temperatur. Nanti akan dilakukan karakterisasi lanjut. Pas nggak target kita? Sesuai nggak target kita? Gitu loh. Tapi kalau teman-teman tidak melakukan karakterisasi, cuma identifikasi, berarti nanti cuma menerka-nerka. Oh, ini mungkin disimpulkan dia bisa masuk ke dalam kelompok Psicorophyllus atau Psicotrophilus gitu ya, karena dia bisa mampu hidup di suhu sekian kayak gitu. Misal di 5 derajat. Tapi kita tidak bisa memastikan apakah dia beneran Psicorophyllus atau Psicotrophilus gitu ya. Karena kita harus melakukan riset lanjutan melalui proses karakterisasinya tadi. Makanya ada istilah karakterisasi yang kita gunakan ya, PCR sama sequencing
itu kalau kita lanjut ke proses isolasi DNA dari mikrobanya. Oke. Kemudian kelompok mesofil dan thermophilus. Ini tadi yang disampaikan oleh Nadia ya, ada yang bisa bertahan di suhu tinggi, ini dia masuk ke dalam kelompok thermophil. Tapi kalau misalnya suhu termofil ini ya rata-rata termofilik ini dia di atas 60 ya Nadia ya. Ini ada beberapa literatur yang menyebutkan di suhu 40 itu dia udah masuk termofil, tapi beberapa lagi bilang belum gitu. Di suhu 60. Oke. Cuma harus kita ketahui suhu biasanya dia masuk ke dalam kelompok termofil itu jika dia udah bisa hidup survive 60 70 sampai ke atas kayak gitu ya. Bisa dimasukkan ke dalam kategori itu. Ada beberapa literatur. Makanya setiap kita memberikan conclusion terhadap riset kita harus paham literatur yang mana yang kita rujuk. Kalau kita rujuk di literatur 40 berarti suhu 45 kita mendapatkan mikrobanya di suhu 45 berarti dia udah masuk ke dalam kelompok thermophilus gitu ya. Oke. Terus ada hyperthermophil ya, ini dia di 65 sampai 110. Jadi ini masuknya ke suhu paling tinggi lagi gitu. Ini kalau di literatur yang lain yang saya baca itu di suhu ya masuk dia ke hyper. Jadi kalau misalnya teman-teman punya sampel terus ternyata targetnya tadi di suhu 60 suhunya 60 derajat Celcius untuk termofil gitu ya misalnya termofil gitu ya, dia berarti masuk ke dalam kelompok ini thermophilus. Tapi kalau misalnya teman-teman merujuk di catatan atau di literatur yang lain gitu ya, itu bisa aja masih masuk ke dalam kelompok yang bukan ke hyperthermophil gitu kalau suhunya di kisaran 50 misalnya. Oke. Jadi harus kita perhatikan literatur yang kita baca ini. Biasanya yang harus kita baca itu kan yang menjadi rujukan untuk penelitian kita itu ya 10 tahun lah ya, 10 tahun terakhir. Baiknya 5 tahun terakhir gitu ya. Yang masih menjadi rujukan untuk kita melakukan penelitian. Oke, ini ya grafiknya nanti bisa dilihat. Oke, pH juga ini jarang sekali ya kita lihat bakteri atau mikroba yang bisa tahan di pH di bawah asam ya, kondisi asam. Artinya dia di kondisi di pH 2, 3 di bawah 4. Jadi kalau teman-teman melakukan penelitian dan ada mikroba yang tumbuh di situ, itu menunjukkan kalau dia tahan terhadap pH di usus ya, pH di usus atau di sistem pencernaan. Dia berkisar di antara di usus kita ini antara 2 sampai 1,7 ya. Jadi semakin ke bawah dia semakin survive, berarti bagus mikroba yang kita dapatkan. Monggo nanti dicoba dicek. Cara mengetahuinya gimana? Lihat perubahan pada yang teman-teman gunakan. Biasanya saya menggunakan medium tadi ya, broth. Masukin mikrobanya, terus dipakai kontrol broth yang tidak ditumbuhkan. Sehingga nanti kita lihat perbandingan dari kekeruhannya. Semakin keruh dia, berarti dia semakin survive. Oke? Itu. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ini untuk tekanan osmotik. Oke, tonisitas ya. Oke, sekarang maaf ya. Ini saya kayaknya saya izin mati ini ya audio ya, video. Soalnya internetnya nggak stabil. Oke. Ini ya, selanjutnya yang oksigen, ini juga kita perhatikan
Yang kita kenal itu kan ada aerobik, anaerob ya. Aerob, anaerob. Oke. Jarang yang kita dengar istilah fakultatif. Tapi ini ada, teman-teman. Oke. Mikroaerofilik juga jarang. Tapi ada. Nah, untuk anaerob fakultatif, oke, dia dapat tumbuh baik dengan atau tanpa oksigen bebas. Artinya nanti kalau kita tabung reaksi kita ya dengan kondisi anaerob tanpa oksigen gitu, nanti dia akan tumbuh di bagian tengah-tengah ya, fakultatif. Banyaknya di bagian tengah-tengah gitu. Oke. Kalau mikroaerofilik dia dapat tumbuh apabila ada oksigen dalam jumlah kecil. Jadi sedikit oksigen yang masuk, dia masuk ke dalam kelompok mikroaerofilik. Nah, ini bisa kita cek nanti di ciri khas dari masing-masing mikroba yang kita dapatkan dari literatur. Misal, bakteri target teman-teman itu misalnya hidup di mikroaerofilik. Berarti kondisikan pas penelitian oksigennya jangan sampai ada gitu ya. Jangan sampai ada. Pak, caranya gimana? Tutup rapat. Tapi karena dia ingin ke mikroaerofilik, kondisikan oksigennya itu seminimal mungkin, ya. Mungkin ditutup pakai aluminium foil, tapi di wrappingnya itu nggak terlalu ketat, sehingga ada sedikit oksigen yang masuk, gitu. Nah, pengondisian ini kita sebagai praktikan yang harus paham, yang harus tahu. Jangan sampai kita melakukan penelitian gagal terus. Kenapa ya Pak? Pak, ini aku udah ini. Kondisinya teman-teman, ciri khas dari sampel kita ini yang harus kita pahami dulu. Oke? Kalau kita nggak bisa memahaminya, nanti yang ada yaitu tadi, ngulang lagi, bukan mikroaerofilik kayak gitu, malah yang didapatkan ini ya. Jadi kalau yang obligate aerob kayak gini ya, pertumbuhan mikrobanya nih. Terus kalau fakultatif dia kayak gini. Ya, banyaknya di bagian ini ya. Ini agak nanti di mikroaerofil ya. Terus di obligate dia di bawah. Jadi rata-rata sulit untuk kita bedain itu fakultatif anaerob dengan mikroaerofil gitu ya. Karena kalau secara riset yang kita lakukan itu fakultatif anaerob ini juga hampir mirip kayak mikroaerofil, cuma dia agak ke atas. Ya, pas di setengahnya gitu. Oke, ini kita bisa amati dari jumlah mikroba yang tumbuh setelah kita bandingkan dengan yang namanya kontrol ya. Jadi kalau melakukan penelitian kontrol jangan dilupakan, oke? Kalau pengamatan kita cuma identifikasi morfologi itu warna, jadi harus diperhatikan dari kontrol ya. Oke. Faktor kimia tadi sudah kita sampaikan ya, ada karbon, sumber energinya ya, sebagai sumber energi, struktur organik molekulnya, terus kemoheterotrop. Nah, ini bakteri yang bersifat kemoheterotrop. Apa itu kemoheterotrop? Coba Febriani, Febri, ini masih di tempat ya? Iya, Pak. Atau iya, Apa tadi, ada Pak? suaranya. Oke, Febri, kemo heterotrof.
Jadi dia ada dua suku kata, ada kemo, ada heterotrof. Itu apa sih? Nggak tahu, Pak. Apa? Febri, waktu di SMA kan sudah ada belajar tuh. Heterotrof ada, autotrof ada. Pak. Nah, coba heterotrof aja. Iya, ada dua istilah itu. Ada kemo, ada heterotrof. Kemo itu apa sih? Ada heterotrof, ada autotrof. Ya kan? Ada kemo, ada foto. Nah, sekarang Organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, Pak. Pak. Organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Kemo, autotrof, ya gimana tadi? Sampai di mana tadi ya? Saya lupa lagi. Febriani, Pak. Autotrof, Oke, Febriani, kemo. kemo, Heterotrof itu apa? kemo, organisme yang dapat memanfaatkan energi dari reaksi kimia untuk membuat makanan sendiri dari bahan organik. Oke, berarti dia numpang ya? Iya, Pak. Ya, kan heterotrof itu kan tidak bisa Organisme yang membuat tidak dapat makanan sendiri kan? makanan sendiri. Iya, makanya dia memanfaatkan senyawa organik dari yang lain ya untuk membantu dia survive gitu. Oke? Ya, Pak. Ingat aja istilahnya kan ada dua, kemo dan ada lagi nanti foto autotrof. Nah, ini beda. Jelas di situ dua istilah yang berbeda dengan kemo heterotrof. Oke? Paham ya sampai di sini ya? Iya, Pak. Iya. Oke. Nah, ini autotrof. Kebalikannya ya. Ya. Oke. Selanjutnya ada ada sulfur dan fosfor. Ini biasanya kalau kita melakukan penelitian yang kalau kita menggunakan sampel bakteri yang berasal dari tanah biasanya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan bakteri yang diambil untuk menyuburkan tanah, misalnya apa sih jenis bakterinya, ada juga gitu loh. Nah, biasanya dia mengandung banyak sulfur ataupun fosfor gitu ya. Jadi kalau teman-teman melakukan penelitian, lihatlah saran saya target kita. Target kita itu apa? Jadi cari sampelnya itu enggak usah jauh-jauh. Karena mikroba itu sangat mudah untuk hidup kalau nutrisinya ada, udah pasti dia hidup gitu. Ya, nutrisinya terpenuhi dia pasti hidup, itu aja. Oke. Nah, ini saya ingin memperlihatkan ke teman-teman ya terkait riset yang pernah kami lakukan atau riset S3 saya mungkin ya yang ada hubungannya ke sini. Sebentar. Karena yang lain itu cuma faktor-faktor dan itu bisa teman-teman baca ya. Saya ingin bukan memperlihatkan ingin menjelaskan ya terkait mengenalkan ke teman-teman. Oke. Udah muncul. Ini saya stop ya. Stop screen dulu.
Kita coba memperkenalkan ya. Nggak bisa dibuka ya. Iya. Saya coba buka yang lain. Oh iya, di luar kayaknya. Oke, saya izin share screen lagi ya, teman-teman ya. Oke, Iya, Pak. Meet. Oh, waktunya tinggal 1 jam lagi. Oke, kelihatan? Masih loading, Pak. Penting ya, oke. Kelihatan, Pak. Oke, baik saya lanjutkan ya teman-teman. Ini coba saya kasih contoh terkait riset yang pernah saya lakukan ya. Dan ini berlanjut sampai saat ini mahasiswa bimbingan saya juga melakukan riset terkait fokus saya itu bal. Jadi memang bakteri target saya itu bal gitu loh. Sampai kapanpun kelompoknya itu ya kelompok bal kayak gitu. Cuma nanti kemana arahnya itu akan kita bedakan di setiap bimbingan gitu, nggih. Nah, sekarang kalau kita lihat yang dulu pernah saya lakukan S2, S3 saya itu tentang bal, fokus ke bal. Tapi di S3 ini tentang karakterisasi gen dan modeling protease. Jadi ada enzim dari bal gitu ya. Yang saya isolasi dari sampel buah. Di sini saya pakai kelengkeng. Oke. Nah, nanti fokusnya kemana? Jadi jelas kita itu punya tujuan melakukan penelitian itu kan punya riset ya. Apa tujuan? Tujuannya adalah untuk food grade microorganism. Kita ingin mendapatkan enzim yang bagus untuk enzim yang bagus dari mikroba untuk ke kesehatan, khususnya ke dalam sistem pencernaan. Tapi kita harus tahu dulu enzim yang bisa menghasilkan bakteri yang bisa menghasilkan enzim ini bakteri apa. Nanti makanya di akhir ada yang namanya kita melakukan proses PCR ya. Jadi di sini banyak karakterisasi yang saya lakukan dengan menggunakan PCR, polymerase chain reaction gitu ya. Kalau sekarang kan PCR ini ngetop banget karena virus corona gitu ya. Yang harus kita ketahui sebagai orang yang bergerak di bidang riset, tentunya di bidang biologi gitu ya, teman-teman harus paham cara kerja dari PCR ini seperti apa. Okay. Nah, tanpa memperpanjang pendahuluan ya. Oke. Nah, tadi saya sama ini kurang baca, sekarang harus diperbanyak bacanya gitu ya. Diperbanyak atau ditambah ilmunya melalui bacaan yang terkait dengan jurnal-jurnal. Nggak apa-apa kalau teman-teman nggak suka bahasa Inggris, mungkin nambah ilmunya melalui jurnal-jurnal nasional aja dulu. Nggak apa-apa, sebagai motivasi untuk kita menumbuhkan rasa suka kita terhadap baca gitu ya. Mungkin yang selama ini rajin buka WA, baca WA, monggo dikurangin WA gitu ya, baca WA-nya. Banyak baca buku atau baca-baca jurnal penelitian. Apalagi tadi saya sampaikan ini udah semester 5.
semester ini biasanya rawan. Rawan apa? Tahun depan itu udah pengen lulus, tapi nggak ada ilmu yang ditambah misalnya dari bacaan. Nah, ini berbahaya. Oke. Nah, yang kita baca itu ilmu-ilmu yang khususnya terkait dengan ilmu riset kita gitu. Nah, kayak saya misalnya di BAL, berarti rata-rata saya gunain BAL gitu ya. BAL dalam proses riset gitu. Oh, cari apa aja sih yang ada hubungannya dengan BAL terkait bakteriosin misalnya atau probiotik gitu. Itu harus kita kuasai. Oke. Kemudian ini ya, kita juga kalau di semakin tinggi tingkatan kita itu kita harus paham sebenarnya hipotesis dari riset kita ini arahnya kemana gitu kan. Kalau di S1 mungkin satu hipotesis cukup asal karakterisasi pengerjaannya banyak gitu kan. Di dalam satu hipotesis itu bisa menghasilkan berbagai macam jenis riset. Misalnya ada 4 atau 5. Kalau di kami itu 6 poin skripsi itu 6 baru bisa terus gitu. Tapi kalau 5 kurang harus ditambah lagi. Misalnya ditambah dengan variabel atau dari karakterisasi yang dilakukan. Minimal 6. Tapi rata-rata mahasiswa kami itu 7 sampai 8 gitu ya. Yang di poin yang di iniin untuk mencapai skripsinya layak atau tidak kayak gitu. Oke. Nah, yang ingin saya kenalkan dari ini ya, tadi saya langsung ke hasil ya. Nah, ini ya teman-teman. Dulu kita sudah membahas tentang fermentasi. Karena kita ingin mencari BAL, kita lakukan proses fermentasi di 36 dan 48 jam. Jadi yang pertama ini di 36, ini juga 48. Pengerjaannya saya lakukan di waktu yang sama, jadi saya atur waktu. Yang atur waktu itu kita, ingat kita, bukan kita yang diatur oleh mikrobanya. Yang penting kita ada dasar. Dari mana? Dari literatur atau pustaka yang kita baca. Kemudian, dari hasil fermentasi ini nanti kita buka ya, kita ambil. Ini kan dia anaerobik ya. Bersifat tanpa oksigen. Jadi kita atur sedemikian rupa sampel kita itu biar oksigen nggak masuk. Ya, ini jadi tak tutup rapat semuanya, baru nanti isolasi. Hasil dari fermentasinya diisolasi. Isolasi ya, dipotong-potong kecil-kecil, kita cuma butuh 1 gram. Nanti kita tumbuhkan, kita ukur dulu pH-nya di sini. Oh, ini pH awalnya berapa? pH awalnya itu misalnya di 2 misalnya, itu 2. Terus yang 48 jam 4 misalnya. Jadi 3 ya di sini. Jadi dia udah menunjukkan ada perubahan pH awal sebelum difermentasi menjadi lebih rendah lagi setelah difermentasi. Jelas ya, karena dari proses fermentasi kemarin sudah kita bahas apa yang dihasilkan gitu ya. Ini broth, jadi kita siapkan medium brothnya, kita ambil 1 gram dari sini, kita masukkan ke dalam broth, kita tumbuhkan, terus kita inkubasi ya 24 jam dengan menggunakan inkubator suhu tadi 37 derajat Celcius. Setelah suhu diinkubasi 24 jam, nanti kita lakukan pengenceran bertingkat. Karena kita arahnya ini jelas ingin ke probiotik ya kan. Jadi menurut WHO, World Health Organization, itu jumlah koloni setiap mikroba bisa dikatakan sebagai food grade mikroorganisme untuk probiotik, maka dia harus mempunyai koloni berkisar antara 10 pangkat 7 sampai 10 pangkat 9 CFU per mililiter. CFU itu colony forming unit ya. Dari hasil pengenceran bertingkat ya atau multi level enrichment kita lakukan, terus kita pindahkan dia di dalam medium padat misalnya untuk ditumbuhkan. Ya, distract. Oke, nanti dihitung jumlah koloninya. Nah, di sini sampel yang saya gunakan itu ada 10 isolat, gitu ya. 10 isolat di mana semuanya sudah memenuhi batasan minimal dari World Health Organization terkait dengan probiotik, yaitu di antara
10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 8 ya. Oke. CFU per mililiter. Jadi di sini yang ambil itu yang tinggi jumlah koloninya ya, yang paling banyak itu yang mana? Ternyata di sampel K7 dan K8. Kalau misalnya kita ingin melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan 10 sampel ini boleh-boleh saja. Tapi saya mikir kemarin kan, oh ya udah deh ambil yang terbaik aja karena biayanya cukup ekspensif ya. Jadi kalau kantong kita nggak siap, mungkin ambil aja beberapa yang memang mendukung riset kita gitu. Dan di sini saya ambil 2 yang tertinggi. Ini pengamatan secara morfologinya, jadi secara kasat mata kita melihat, oh bentuknya, ukurannya ya, elevasinya, bentuk tepi gitu. Jadi ini cuma penglihatan kita secara kasat mata. Nah, baru nanti dilakukan proses pewarnaan gram dengan menggunakan mikroskop. Oke, dilihat apakah dia berbentuk batang atau berbentuk bulat, kukus ya, gitu. Dan dia masuk ke dalam kelompok gram positif atau gram negatif. Jadi ini gram stainingnya ya, dengan menggunakan perbesaran 40 kali dengan menggunakan mikroskop tadi. Nah, tetap ini 10-10-nya kita lakukan. Tapi tetap di target tadi K7 dan K8 yang saya gunakan. Pada saat dilakukan identifikasi morfologi juga didapatkan ciri-ciri seperti bal, basil, ya, gramnya positif. Ini yang Pak Habibie maksud tadi ya, ada koloni tunggal. Jadi koloni pertumbuhannya itu gini, yang dilihat itu yang ini tunggal ini. Oke. Nah, salahnya kita kalau kita mau melakukan publikasi, teman-teman, jangan sampai wrapping ini menutupin Petri kita gitu ya, untuk pembelajaran teman-teman nanti publikasi. Karena saya kemarin publikasi masalahnya di sini. Jadi reviewer minta untuk diganti fotonya gitu. Ini nutupin gambar. Sementara sampelnya udah nggak ada gitu kan. Ada sampelnya sudah saya simpan di stok ya. Di stok, cuma maksudnya untuk numbuhin kayak gini itu tuh kan sulit gitu untuk dapetin ini pemurnian paling 6 kali pemurnian baru dia koloninya bentuknya besar-besar gini. Oke. Jadi kalau nanti teman-teman melakukan penelitian jangan sampai nutupin ya, wrappingnya ini diatur. Oke. Terus ini ya dilakukan tadi identifikasi morfologi dengan menggunakan mikroskop. Kalau diperbesar lagi, ini bentuknya basil ya teman-teman. Ini kayak yang di minuman sehat itu ya, yang baik untuk pencernaan. Jadi kelihatan mikrobanya itu numpuk-numpuk kayak gini. Ya, basil. Terus yang ini juga sama, basil. Jadi di K7 dan K8 tadi yang saya lanjutkan. Kemudian kita lihat ya uji aktivitas antibakterinya ya, antimikrobanya. Ternyata dia mempunyai clear zone. Jadi kalau ini sampel kita di pinggir-pinggirnya ini ada zona beningnya teman-teman ya. Ada zona beningnya. Jadi zona beningnya ini yang kita ukur dengan menggunakan penggaris ya kalau kita masih manual. Nah, kalau dia punya zona bening luas berarti dia mempunyai kemampuan bakterisida sebagai pembunuh bakteri jahat ya. Tapi kalau dia punya zona bening tapi kecil, itu dia bersifat sebagai bakteriostatik. Dia cuma bisa menghambat pertumbuhan dari mikroba patogen. Oke, ini variasi pH-nya kalau dilihat dari kontrol ya, ini kontrol, ini pH-nya ternyata yang kontrol ini lebih bening dibanding yang lain. Artinya dia survive ya. Dia hidup dengan baik di pH rendah, yaitu 2. Kalau kita lihat 2 ini lebih keruh dibandingin dengan yang lain. Kenapa kita menggunakan variasi pH-nya di 2 sampai 6? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa enggak dua pH tuh dari pH ada yang basahnya gitu, kenapa enggak? Kenapa yang dipakai 2 sampai 6?
Karena kita kan untuk aplikasinya probiotik, berarti di dalam usus. Semakin ke bawah ya dari mulut, ini kan pH-nya 6 misalnya. Turun ke kerongkongan, ke kerongkongan itu dia turun lagi jadi 5. Ke bawah lagi, turun lagi, semakin rendah semakin terus turun, akhirnya dia di paling bawah itu pH-nya 1,7 sampai 2 gitu ya. Sehingga kita gunakan variasi pH-nya ini. Jadi kita melakukan penelitian itu ada literatur yang kita jadiin rujukan. Maka pH yang dipakai ini segini gitu. Dan tergantung dari target teman-teman juga ya, maunya kemana. Oke. Nah, jadi yang diambil ini ya pH-nya sampelnya tadi K7 dan K8. Perbandingannya dari mana Pak? Sangat keruh dan cukup keruh ini cuma kita aja yang bikin ya sebagai uji kualitatif dengan membandingkan pakai kontrol. Jadi kontrolnya ada. Kontrolnya ini NB yang tanpa diberikan bakteri. Kalau ini NB dikasih bakteri. Tapi kita variasikan pH-nya dengan menggunakan HCl. Oke? Karena broth itu pH-nya 6. Untuk menurunkannya lagi kita pakai asam. Selanjutnya kita lakukan uji isolasi DNA-nya gitu ya. Terus kita untuk melihat isolasi DNA ini kita harus melakukan spektrofotometri fisik. Nanti kita lihat konsentrasi DNA kita berapa. Ternyata dikatakan murni ya. Dia mendekati rasio 1,8 sampai 2,0. Artinya DNA yang kita dapatkan ini sudah murni. Dari mana kita lakukan isolasi dulu DNA-nya. Jadi diambil sampel K7 tadi, dilakukan isolasi DNA, diuji dengan menggunakan elektroforesis ya. Elektroforesis itu bekerja berdasarkan berat molekulnya gitu ya dengan skala Dalton. Jadi semakin ke bawah dia semakin turun. Kalau misalnya ini ya kita yang saya pakai ini fluorescence. Jadi kalau fluorescence dia berwarna hijau nanti ininya ya. Apanya? Biru kayak gini ya. Akarnya. Tapi kalau kita pakai ETBR ya, etidium bromida, dia nanti akan berwarna pink. Ada birunya dikit gitu. Ada juga itu juga pernah saya pakai. Cuma kalau kita pakai ETBR itu kan sifatnya kan berbahaya ya, racun ya, bisa toksik gitu ke tubuh. Jadi kalau kita udah pakai ETBR itu sebaiknya sarung tangan sama alat-alat yang dipakai itu jangan diambil lagi terus dibersihin, jangan ya. Kalau bisa sekali pakai langsung buang. Karena dia nggak tahu nanti kita lagi makan nanti ada ETBR yang nempel kan berbahaya, akhirnya kita toksik gitu ya. Karsinogen. Gitu. Nah, ini targetnya kan karena bakteri yang ingin kita cari itu bakteri, jadi target yang saya inginkan itu lebih kurang di antara 1.500 ya. Ini kan sekitar 1.530-an waktu itu ya base pair. Primer yang dipakai itu primer F dan R, forwardnya 27, R-nya 1525. Pernah juga pakai yang 1496. Itu juga sama ya. Jadi pemilihan primer ini harus disesuaikan dengan jumlah dari basa nitrogen yang menjadi target kita. Dari mana kita tahu? Itu berdasarkan gene bank ya. Jadi ada bank gen ya. Bank gen itu dia mempunyai semua jenis-jenis dari susunan basa nitrogen yang ada di situ. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, ataupun bakteri. Gitu ya. Kalau belum ada, berarti itu belum ditemukan. Oke, sekarang monggo kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Jadi untuk mengamplifikasi gen 16S RNA ini kita membutuhkan primer yang sifatnya universal dulu. Karena kita nggak tahu nih bakteri kita ini apa. Ya. Belum ke primer spesifik gitu. Oke? Nah, ini ya. Jadi setelah kita lakukan PCR, mungkin saya harus menjelasin dulu ya di tahapan PCR tadi.
Ini udah hasil ya teman-teman. Teorinya PCR itu dia mempunyai tiga tahap yang penting gitu. Ada denaturasi, annealing, dan ekstensi. Ya. Tapi sebelumnya kita harus paham di dalam penggunaan PCR itu harus kita perhatikan dulu suhu yang akan kita gunakan di dalam proses masing-masing tahapan. Biasanya setiap tahapan itu mempunyai suhu tertentu. Misal, kalau kita menggunakan alat yang sifatnya konvensional, nih Pak Habibie tunjukin lagi. Sebentar ya. Nanti kita lanjutkan ke sini. Biar teman-teman kenal dengan PCR ya. Ini paling umum nih. Sekarang lagi ngetren ya, masih trending topik. Dona keluar terus, kenapa ini Dona? Nggak bagus ya sinyalnya Dona. Ke kampus Dona, di kampus ada wifi kan? Maaf Pak, tadi keluar Pak. Iya keluar masuk terus Dona. Oh, Jaringan ini. itu, Pak. Iya, jaringan Dona kurang bagus. Sebentar. Saya cari yang PCR dulu ya, materi yang pernah saya ajarkan. Suara HP kecil kali. Tadi besar. Hilang. Oke, ini kayaknya. Oke, saya izin share ya. Atau dulu yang ini. Saya mau ngenalin PCR dulu sedikit. Oke, ini ya. Udah kelihatan? Loading, Pak. Belum, Pak. Belum.